think he's dead. I'm gonna get you off this train. Film diawali dengan penampakan seorang petugas kontroler informasi di pusat kontrol kereta bawah tanah, kota New York, bernama Garber Walter. Walter sangat menguasai bidang pekerjaannya. Semua masalah perkeretaan selalu dapat dicarikan solusinya. Selain itu Garber pun adalah seorang operator yang sangat handal di sebuah stasiun kereta. Di sisi lain, seorang pembajak bernama Ryder menodong seorang masinis yang bernama Jerry dengan senjata api. Dia minta untuk membuka pintu ruang masinis, lalu masuk seorang bertopi bernama Ramos, yang memukul masinis itu dan dia mengambil alih kemudi. Di gerbong lain, Baskin juga menodongkan senjata apinya kepada seorang kondektur wanita, yang bernama Regina, dan memintanya untuk jalan menuju gerbong lain di dalam kereta. Terlihat seorang penumpang bernama George yang sedang bervideo call dengan pacarnya. Namun video kali itu tiba-tiba terhenti dikarenakan koneksinya yang terputus. Ramos menghentikan keretanya, dan meminta kunci pemotong gerbong kepada Jerry. Dia mendatangi kondektur yang sedang ditodong oleh Baskin, lalu memotong sebagian besar gerbong, hanya tersisa gerbong utama dan ruang kemudi saja. Di pusat kontrol, Garber menghubungi kereta yang berhenti tersebut. Bertanya kenapa kereta berhenti, padahal lampu sedang hijau, Ryder mengancam Jerry untuk tidak menjawabnya, dan Jerry harus melakukan apa yang Ryder perintahkan. Garber melihat monitor, kalau kereta api, terpisah sebagian besar gerbong berjalan mundur bersama para penumpang di dalamnya, hanya tersisa gerbang utama dan ruang masinis saja. Garber lalu kembali menghubungi dan memanggil masinisnya, untuk mencari tahu apa yang terjadi, tapi tetap tak ada jawaban dari masinis kereta api. Seorang polisi yang mencurigai terjadi sesuatu, mendatangi kondektur dan kedua orang penjahat itu. Melihat polisi itu datang, langsung saja Ramos menekan tuas rem, dan seketika Baskin menembaki polisi tersebut. Mendengar tembakan itu, lalu penjahat lain, di gerbong utama pun menembaki atas gerbong, sebagai ancaman buat para penumpang, tembak-menembak ini pun langsung diketahui oleh polisi. Ryder adalah bosnya dari tiga penjahat tadi. Ryder menghubungi Baskin yang ada di gerbong lain, menanyakan apa yang terjadi, dan juga Ryder memerintahkan kondektur wanita untuk membawa para penumpang ke peron. Polisi pun langsung bergerak menuju peron kereta tersebut, dan mengevakuasi kondektur, serta para penumpang. Ryder menghubungi pusat kontrol. Garber mengetahui kalau itu bukan suara Jerry. Ryder mengaku sebagai orang yang akan membuat kota ini hancur demi uang. Jerry yang dalam todongan senjata mengatakan para penjahat punya banyak sandera. Ryder meminta Garber menghubungi wali kota untuk meminta tuntutan buat para sandera sebesar $10 juta. Dia memberikan waktu 60 menit untuk uang tersebut. Setiap menit keterlambatan akan dibayar dengan nyawa satu orang sandera. Dan di tempat lain, wali kota sedang dalam perjalanan menggunakan kereta bawah tanah. Polisi mengejar wali kota untuk memberitahukan tentang pembajakan kereta tersebut. Di pusat kontrol, atasan Garber terlihat sekali tidak menyukai Garber. Dia mencibir dan berharap Garber tidak bekerja di tempat ini lagi. Saat ini Garber kembali menghubungi si pembajak kereta. Garber mengatakan kalau wali kota sudah diberitahu. Mereka berdua mengobrol dengan sangat enak. Garber pun tidak lupa mencatat hal-hal yang menarik perhatiannya terhadap si pembajak. Ryder mengatakan, menyukai sosok Garber, dan mungkin Garber adalah sahabat terakhirnya, dan Ryder mengingatkan kalau batas waktunya tinggal 50 menit lagi. Ternyata kereta berhenti dikarenakan Ramos dan Baskin sedang membuat koneksi baru untuk internet. Vincent, tim negosiasi kepolisian mendatangi pusat kontrol kereta. Garber memberikan catatannya kepada Vincent, lalu Vincent meminta izin untuk duduk di tempat duduk Garber menggantikannya sebagai negosiator. Atasan Garber yang memang sombong itu menyuruh Garber untuk pulang saja. Vincent lalu menghubungi kereta yang dibajak. Ryder menanyakan kemana Garber. Vincent katakan,
bahwa pembajakan dan penyanderaan adalah urusan polisi dan Vincent di sini sebagai tim negosiasi kepolisian, namun Ryder tidak ingin bernegosiasi dengan Vincent. Dia meminta mereka memanggil kembali Garber atau dia akan membunuh si masinis Jerry. Vincent katakan kalau dirinya adalah orang terbaik untuk diajak bicara sekarang, namun Ryder tidak terima kalau Garber digantikan oleh Vincent, dan Ryder pun langsung menembak Jerry. Ryder memberikan waktu 60 detik untuk Vincent segera memanggil Garber sebelum dia membunuh sandera lain. Vincent pun langsung meminta orang di situ untuk memanggil Garber. Garber pun berlari kencang menuju Nick. Ryder menyuruh Garber agar tidak meninggalkannya lagi, atau dirinya akan membunuh Garber. Vincent dan atasan Garber pun terdiam melihat Ryder lebih mempercayai Garber untuk bernegosiasi. Wali kota pun diberitahu pihak kepolisian situasi terkini. Wali kota mengatakan bahwa dia akan membayar uang tebusan sebesar 10 juta dolar tersebut. Diam-diam Vincent menanyakan tentang Garber kepada atasannya. Atasannya katakan kalau Garber sedang dalam penyelidikan terkait kasus suap pembelian kereta baru dari Jepang. Vincent lalu mengajak Garber minum dan sambil menginterogasinya, Vincent menanyainya benarkah dirinya ada hubungan dengan Ryder. Lalu Garber katakan dia tidak kenal Ryder dan Garber yakinkan kalau dia tidak ada hubungannya dengan pembajakan tersebut. Vincent lalu bilang apakah Garber setuju jika rumahnya digeledah. Garber yang tidak bisa menolak pun setuju. Di waktu yang bersamaan, Ramos katakan tidak masuk akal, kalau Garber bertugas di bagian informasi pemberangkatan kereta. Karena Garber setidaknya sudah jadi bos, bukan tugasnya lagi menjawab panggilan. Ryder yang penasaran dengan Garber, mencari informasinya di internet, dan diketahui kalau Garber menerima suap. Garber menghubungi Ryder, dan mengatakan wali kota sudah setuju untuk membayar dan sedang mengambil uangnya. Ryder mengingatkan Garber kalau batas waktu tinggal 28 menit lagi. Ryder pun lalu menanyakan tentang kontrak pembelian kereta baru. Apakah Garber berkorupsi? Garber katakan kalau dia tidak pernah menerima suap. Ryder meminta agar Garber jujur kepadanya. Bagaimana Garber melakukan itu? Ryder yang kesal terhadap Garber pun menodong seorang pemuda yang bernama George. Ryder memaksa Garber untuk mengatakan sejujurnya tentang uang suap tersebut. Karena tertekan, Garber pun mengakui dan dia menerima uang suap sebesar $35.000, dan dia pakai untuk membayar kuliah kedua anaknya. I use the money for my kids, all right? And your old daughter. And goddamn hero, you know that? Uang tebusan sudah disiapkan dan akan dikirimkan dengan mobil pembawa uang dikawal oleh beberapa motor polisi. Di tempat lain, pacar George melihat laptopnya tersambung kembali dengan George. Dia bertanya apa yang terjadi. George kemudian mengambil earphone-nya dan mengatakan, dia sedang disandera. George minta pacarnya untuk menyiarkan video tersebut secara langsung, dan menghubungi wartawan. Tidak berapa lama siaran itu pun sudah ada di televisi. Pada saat televisi dinyalakan di pusat kontrol, para karyawan mengenali Ramos. Ramos adalah mantan masinis yang dipenjara karena membunuh 10 orang penumpang. Wali kota datang ke pusat kontrol. Ryder yang mengetahui itu menghubungi Garber dan meminta wali kota untuk berbicara dengannya. Ryder mengatakan dia akan menukar seluruh sandera dengan wali kota. Vincent dan para polisi lainnya melarang hal tersebut. Mendengar itu Ryder emosi. Deal. I want to tell you, you could come down here, you could save the lives of 17. I'm afraid I'm going to have to decline. Oh, good. Because Melihat itu, Garber mengambil alih mic dan menenangkan Ryder. Di lain tempat, mobil pembawa uang. Tebusan pengawal bergerak cepat menutup semua perempatan jalan. Mereka ngebut karena waktu sudah semakin mepet, sehingga terjadi beberapa kali tabrakan. Terakhir, mobil tertabrak kencang oleh ambulans. Mobil tidak bisa lagi melanjutkan pengantaran uang tersebut. Vincent memerintahkan uang dibawa oleh motor saja. Waktu semakin mepet, uang yang telat sampai ke tangan Ryder, membuatnya sangat marah. Ryder menembak satu orang sandera yang tersiarkan secara langsung melalui laptop pacarnya George. Sniper yang dari tadi standby sebenarnya ingin sekali menembak Ryder, tapi komandan selalu katakan tahan dulu. Tiba-tiba seekor tikus bergerak di sekitar kaki si sniper. Sniper yang dalam posisi standby tak sengaja menarik pelatuk dikarenakan kaget ada tikus yang masuk celananya. Ramos pun tertembak. Di saat bersamaan uang tebusan sudah sampai, Ryder menghubungi Garber. Situasi menjadi kacau, Ryder dan Garber terlibat perdebatan. Ryder bilang harus ada lagi yang mati. Garber katakan uangnya sudah ada di sini tak perlu lagi ada yang mati. Setelah Ryder agak tenang, Ryder meminta agar bersendiri yang mengantarkan uangnya ke Ryder. Walaupun berat hati dia pun siap turun untuk mengantarkan uang tersebut. Sebelum berangkat, Garber memberitahu istrinya, kalau pembajak kereta ingin Garber yang membawakan uang tebusan tersebut.
Istrinya yang sangat khawatir meminta agar berjanji untuk pulang membawakan susu. Dengan kata lain istrinya meminta agar berjanji akan pulang. Ketika Garber sampai di lokasi, dan segera turun, polisi memberinya pistol yang ditaruh di salah satu tas berisi uang, yang diberi tanda. Garber mengantarkan uangnya dengan menggunakan gerobak. Setelah Garber digeledah, dan uang dicek, Garber diminta Ryder untuk menaiki kereta, dan menjalankan kereta itu. Setelah beberapa jauh, Garber diperintahkan untuk menghentikan kereta. Garber dan ketiga orang pembajak turun dari kereta, dan membuat kereta untuk berjalan sendiri tanpa masinis dengan ada penumpang di dalam kereta tersebut. Ryder meminta Garber untuk menunjukkan arah terowongan Roosevelt. Di pusat kontrol, atasan Garber meyakini kalau mereka masih berada di dalam kereta, karena tidak ada jalan keluar dari tempat mereka berhenti tadi. Kereta tanpa masinis itu pun bergerak semakin cepat, para penumpang pun histeris di dalamnya. Ketika pembajak berjalan, sebuah tas terjatuh terbawa angin dari kereta yang sedang berjalan, dan kebetulan tas itu adalah tas yang diberi tanda oleh polisi. Garber tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu dia mengambil pistolnya. Pada saat sudah dekat dengan terowongan Roosevelt, kereta lain pun akan lewat. Garber meloloskan diri dengan berlari di balik kereta. Di saat bersamaan, kereta tanpa masinis semakin berlari kencang. Pusat kontrol pun mengaktifkan tuas rem yang berada di rel dan kereta pun berhenti mendadak. Dan seluruh penumpang selamat, tetapi polisi tidak melihat Garber dan ketiga pembajak di kereta tersebut. Vincent menanyakan di mana tempat Ryder pertama kali berhenti. Atasan Garber pun katakan, kereta pertama kali berhenti adalah dekat dengan terowongan Roosevelt yang sudah tidak dipakai lagi, karena dibangun hotel di atasnya. Kembali ke Garber, dia mengikuti Ryder ke terowongan Roosevelt. Ryder menggunakan lift karena mereka memiliki kuncinya, sedangkan Garber menggunakan jalur evakuasi emergensi. Dan benar saja, Ryder dan temannya keluar di sebuah hotel seolah seperti tamu yang akan check out. Ryder pun berpisah dengan kedua temannya. Pada saat Garber keluar dari terowongan emergensi, dia melihat Ryder sedang menaiki taksi, namun kedua pembajak terkepung oleh polisi. Mereka berdua pun habis ditembaki peluru oleh polisi. Garber yang berlari, tidak bisa mengikuti taksi yang dinaiki Ryder. Garber pun lalu merampok mobil orang, dan mengikuti taksi. Garber menelpon polisi, menginfokan Ryder mengarah ke jembatan Manhattan. Polisi pun langsung bergerak ke arah jembatan itu. Dikarenakan jembatan itu macet, Garber melanjutkan dengan berlari. Dia menemukan taksi yang dinaiki Ryder, tapi Ryder tidak ada di sana. Supir taksi itu mengatakan kalau Ryder melanjutkan berjalan kaki menuju Brooklyn. Garber lalu berlari mencari Ryder. Setelah dia menemukan Ryder, dia mendekatinya sambil menodongkan pistol. Ryder menantang Garber untuk menembaknya. Dikarenakan Garber tidak mau, Ryder pun menghitung sampai 10. Kalau sampai 10 Garber tidak menembak Ryder, berarti Ryder yang akan menembak Garber. Selagi Ryder menghitung, Garber terus memanggil polisi yang jaraknya masih cukup jauh. Hitungan Ryder pun habis dan dia langsung mengambil pistol. Garber yang merasa tertekan campur takut pun menembak Ryder. Vincent dan wali kota mengucapkan terima kasih kepada Garber. Lalu Garber pun pulang dengan membawa susu untuk istrinya. Tamat.